Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Apakah baik? Alhamdulillah. Udah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Kalau udah, ibu mau tes. Mana dia siapmu? Mana? 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 Kalau udah siap, ayo kita tepuk semangat. Haha, haha, ha. Oke, karena udah semangat nih pada pagi hari ini, yuk kita memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Makasih Aisyah. Anak, sebelumnya ibu mau absen nih kehadiran kalian. Yang ibu sebut namanya menjawab hadir ya. Aisyah Putri Fatimah. Oke, berarti hadir semua ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau kalian semua berdiri, badannya ditegapkan karena kita sekarang akan lagu nasional yang judul Garuda Pancasila. Dalam hitungan 1 hingga 3, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya anak-anak. Ibu akan play musiknya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Udah boleh kembali duduk ya anak-anak di kursinya masing-masing. Nah sekarang seperti biasa ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah teks dalam rangka meningkatkan literasi dalam diri kita semua. Nah kali ini ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah teks yang berjudul sepak bola. Nah di sini ibu juga sudah share screen ya anak-anak terkait teksnya. Nah, dalam hitungan 1 hingga 3, yuk kita membacakan secara nyaring bersama-sama. 1, 2, 3. Sepak bola. Alwi senang berolahraga. Ia senang bermain basket. Ia juga senang bermain sepak bola. Alwi dan temannya berolahraga di lapangan. Hari Sabtu itu ada pelajaran olahraga. Kebetulan Alwi ada siswa sekolah lain. Mereka melakukan pertandingan. Alwi ikut bermain sepak bola. Babak pertama kedudukan 0-0. Babak kedua Alwi memasukkan 1 gol. Alwi senang sekali ia bisa memasukkan gol. Pertandingan dimenangkan oleh sekolah Alwi. Oke, selesai. Ibu senang banget. Semakin hari semakin meningkat kemampuan membaca kalian. Jadi jangan bosan-bosan kalau misalnya ibu mengajak kalian selalu membaca sebuah teks di awal pertemuan kita. Oke, sebelum kita memasuki materi, ibu mau mereview terkait materi atau pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan minggu lalu. Di sini anak-anak ibu ada yang masih ingat gak apa aja sih yang udah kita pelajari pada minggu lalu? Yang masih ingat boleh diangkat tangannya. Iya, Aisyah. Boleh Aisyah, kemarin itu kita belajar apa aja sih pada minggu lalu? Iya, bener ya anak-anak. Boleh tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Iya anak-anak.
kemarin itu kita belajar tentang market kebun binatang dan juga kita belajar terkait pecahan pada matematika ya. Nah, karena kemarin itu kita belajar sudah menyelesaikan tema 7 tentang kebersamaan, pada minggu ini kita akan belajar tema berikutnya atau tema baru pada tema 8 yang berjudul keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana cara membaca jarum jam pada sebuah jam. Lalu juga kita akan belajar juga penggunaan huruf kapital dalam suatu kalimat, dan kita juga akan belajar tentang pola irama dalam sebuah lagu. Nah, anak-anak boleh dibuka dulu buku temanya, buku tema 8 kalian, subtema 1, pembelajaran 1 pada halaman 3 ya anak-anak. Nah, sekarang ibu mau kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya itu masih sama seperti minggu lalu ya anak-anak. Yang satu kelompok isinya 5 orang. Masih ingat anak-anak siapa aja teman-teman kelompoknya? Oke, silakan anak-anak untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Nah, di sini ibu sudah punya LKPD yang harus kalian kerjakan. Ada LKPD yang kalian kerjakan sendiri dan juga ada LKPD-nya yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Oke, udah pada berkumpul bersama kelompoknya masing-masing? Oke, kalau gitu ibu bagikan anak-anak. Baik anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah benda. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu ingin kalian mengerjakan LKPD bagian jam, bagian menghitung jam secara mandiri dengan waktu selama 30 menit pengerjaan. Oke, kalau begitu silahkan mengerjakan anak-anak. Oke anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Kalau udah, kalian bisa buka buku tematik kalian halaman 5. Di sana ada sebuah teks yang berjudul aturan ketika sarapan pagi. Ibu contohin dulu nih pembacaannya yang benar. Lalu nanti ibu ingin meminta kalian membacanya secara bergiliran, secara berkelompok dan bergiliran ya anak-anak. Oke, simak baik-baik. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Oke, sesuai omongan ibu tadi, ibu ingin setiap kelompok membacakan teks aturan ketika sarapan pagi ini secara bergantian. Ibu mau mulai dari kelompoknya Aisyah dulu deh. Baik anak-anak, tadi udah kita bacakan teks aturan ketika sarapan pagi itu secara bergantian setiap kelompok. Nah, sekarang ibu mau minta anak-anak sekalian tuh ada nggak sih yang bisa menyimpulkan terkait teks aturan ketika sarapan pagi ini? Yang bisa menyimpulkan boleh nih diangkat tangannya. Iya, Denny. Menurut Denny, kesimpulan dari aturan teks aturan ketika sarapan pagi itu apa, Den? Iya, bener banget. 100 buat Denny. Boleh tepuk tangan dulu anak-anak? Iya, anak-anak.
benar ya dikatakan oleh Denny bahwa dalam sarapan itu kita harus menaati aturan agar tubuh kita sehat dan juga agar lebih berkah ketika kita sarapan. Oke anak-anak, Ibu mau minta kalian untuk memperhatikan sekali lagi teks aturan ketika sarapan pagi. Di sana ada kata seperti ini anak-anak. Di situ ada sebuah kalimat berdoa kepada Tuhan. Di sini ada sebuah perbedaan yang dimana satu katanya ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil, ini juga, namun yang Tuhannya ini ditulis dengan huruf besar. Nah, huruf besar ini disebut juga dengan huruf apa? Ada yang tahu anak-anak? Iya, huruf besar itu disebut juga dengan huruf kapital. Nah, pada hari ini kita akan belajar penggunaan huruf kapital dalam sebuah kalimat. Nah, Ibu ingin share screen pada anak-anak sekalian. Nah, di sini Ibu sudah ada PowerPoint terkait penggunaan huruf kapital. Yang pertama, penggunaan huruf kapital yang pertama itu sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya itu, kita harus bekerja sama. Huruf kapitalnya itu berada pada huruf apa anak-anak? Iya, huruf K. K dalam kata kita karena berada di awal kalimat, maka hurufnya itu harus huruf besar. Lalu juga contohnya, dia sedang pergi ke pasar. D-nya itu karena dia merupakan kata yang berada di awal kalimat, maka D-nya itu harus ditulis dengan huruf besar. Iya. Lalu yang kedua ada sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya kayak di sini ada Dewi Sartika. Maka huruf D dan huruf S-nya karena merupakan nama seseorang itu harus ditulis dengan huruf besar. Iya, lalu juga yang kedua ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu merupakan nama wakil presiden kita yang pertama, ya anak-anak. Maka huruf M dan huruf H-nya itu harus ditulis secara besar atau secara kapital. Yang ketiga, penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti nama Tuhan. Misalnya, agama Islam, I-nya itu harus huruf kapital karena Islam itu merupakan nama agama. Lalu juga Al-Quran itu A-nya harus huruf kapital karena Al-Quran merupakan kitab suci agama, suatu agama. Lalu begitu juga dengan Kristen dan Alkitab, K-nya harus kapital dan A-nya juga harus kapital. Iya. Nah, kemudian yang keempat, penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. Cukup Indonesianya, huruf I pada Indonesia saja yang huruf kapital karena Indonesia merupakan nama suatu negara. Lalu juga bahasa Bali. Bahasa Bali, B-nya cukup huruf kecil, namun Bali, B pada kata Bali itu harus ditulis menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Nah, slide terakhir, di sini ada penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, Lebaran pada bulan Agustus. Lebaran itu merupakan suatu hari raya bagi suatu agama. Maka L pada kata Lebaran itu harus ditulis dengan huruf kapital. Pada bulannya itu
karena bukan merupakan nama suku bangsa ataupun nama agama atau nama hari raya, itu ditulis dengan huruf kecil aja anak-anak. Namun Agustus itu merupakan kata bulan anak-anak, maka A dalam kata Agustus itu harus ditulis dengan huruf besar. Lalu misal hari ini merupakan hari Jumat, maka J pada kata Jumat harus ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, yang terakhir, penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contohnya, Haji Agus Salim. Haji itu merupakan gelar kepada seseorang yang sudah menunaikan haji. Maka H pada kata haji harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, Agus Salim ini merupakan nama seseorang, maka setiap katanya itu diawali dengan huruf kapital. Nabi Ibrahim juga, Nabi itu merupakan sebuah gelar dalam agama Islam, maka N-nya ini harus ditulis dengan huruf besar. Misal, kalau misalnya cukup kata Nabi itu nggak perlu ditulis dengan huruf kapital karena tidak diikuti oleh nama seseorang di belakangnya. Oke, sampai situ mengerti anak-anak? Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Oke, kalau nggak ada, di sini Ibu sudah memiliki awan kata. Awan kata ini berisi nama-nama Tuhan atau nama-nama pengganti Tuhan. Ibu mau kalian secara berkelompok membuat suatu kalimat dari setiap kata yang sudah Ibu beri dan kalian kerjakan di LKPD masing-masing. Jadi mengerjakannya secara berkelompok, namun mengerjakan di LKPD-nya itu kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing individu harus mengerjakan. Contohnya Ibu kasih contoh dulu. Misalnya Ibu mendapatkan kata Allah, namun yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa nama Tuhan itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, di sini salah nih anak-anak. A-nya harus huruf kapital. Maka jangan terkecoh dari soal yang Ibu beri anak-anak. Ibu contohkan sebuah kalimat. Karena tadi Ibu mendapatkan kata Allah, namun A-nya itu masih huruf kecil, maka Ibu buat kalimat dengan kata atau tulisan yang benarnya. Jadi A-nya harus huruf kapital. Nah, kemudian Ibu beri sebuah kalimat seperti ini. Allah sangat baik. Jadi kalian buat kalimat dari kata-kata yang Ibu beri dan juga jangan terkecoh. Jadi harus diteliti dulu, bener gak nih setiap tulisan dari kata-kata yang Ibu beri. Ibu beri masing-masing kelompok itu 3 kata awan. Jadi kalian kerjakan secara berkelompok dan tulis secara mandiri di LKPD masing-masing. Oke, Ibu beri waktu selama 30 menit pengerjaan mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Oke, kalau gitu Ibu mau minta kalian membuka buku tematik kalian halaman 8. Di sana ada sebuah lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah berarti mengerti semua ya.
Alhamdulillah. Nah, sekarang kita juga sudah selesai nih mempelajari materi-materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya di sini ada yang berani nggak untuk menyimpulkan materi-materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Yang berani boleh nih tunjuk tangannya. Iya, boleh nih, Fauzi. Kita tuh hari ini tadi udah belajar apa aja, Fauzi? Iya, benar banget, Fauzi. Boleh tepuk tangan dulu anak-anak. Iya, benar ya yang dikatakan oleh Fauzi, bahwa tadi kita udah belajar tentang cara membaca jarum jam pada sebuah jam. Lalu kita juga sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital dalam suatu kalimat, dan kita juga sudah belajar bagaimana pola irama dalam sebuah lagu. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya nih, ada nggak kesulitan yang kalian alami dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak ada? Kalau gitu, bagian atau materi yang paling kalian sukai dalam pembelajaran pada pagi hari ini apa aja sih anak-anak? Materi yang mana? Materi yang jam? Iya. Lalu apa lagi yang kalian sukai? Materi bernyanyi? Oh, ada juga yang materi penggunaan huruf kapital. Suka ya menggunakan awan-awan kata gitu? Oke. Hebat ya anak-anak ibu. Oke, sekarang ibu mau kalian mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan di meja ibu di depan sini. Yang tertib ya anak-anak. Oke. Sudah semua mengumpulkan? Oke, kalau sudah, ibu punya suatu lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini mudah banget, kalian pasti bisa mengerjakannya karena ini materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ibu bagikan ke kalian, ibu kasih waktu selama 25 menit dalam pengerjaannya. Setuju anak-anak? Oke, kalau gitu ibu bagikan dulu. Sudah selesai anak-anak mengerjakan evaluasinya? Kalau sudah, boleh dikumpulkan di meja ibu di depan sini. Oke. Sudah semua mengumpulkan? Oke, kalau sudah, kalian boleh duduk ke tempat kalian masing-masing seperti semula. Kalian beres-beres buku kalian, masukkan ke dalam tas, karena kita akan segera pulang. Sudah rapi? Oke, yuk ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk membacakan doa sebelum kita pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak sekalian atas keaktifannya dan partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa esok hari. Dadah.